trailer Bobo Boy Barajo beda sama komiknya. Iya kah? Oi, apalah ini Ci? Oke Ci, jadi hari ini aku upload video panjang yang bahas beberapa scene di trailer Bobo Boy Barajo yang berbeda dengan komiknya. Tapi aku disclaimer dulu ya Ci, pembahasan ini buat seru-seruan aja sembari menunggu Bobo Boy Barajo episode 1 tiba. Nah jadi aku buat video ini bukan untuk mengkritik ataupun menjatuhkan animasi Bobo Boy ya Ci. Soalnya dari kemarin banyak sekali para Ci yang salah paham sama kontenku. Oh ya Ci, sebelum kalian lanjut nonton, aku mau mengingatkan dulu Ci, kalau video ini mengandung unsur spoiler. Jadi kalau kamu gak mau kena spoiler, like dan komen dulu Ci, baru tutup video ini, hehe. Oke Ci, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai dari perbedaan yang pertama. Jadi perbedaan yang pertama berada pada opening arc Barajo Ci, dan menurutku ini sangat menarik. Kalau di trailer, pesawat Bobo Boy dan kawan-kawan langsung masuk ke dalam medan perang antara buah barat dan salju. Nah ini berbeda banget sama versi komik Ci, sebab kalau di komik momen naik pesawat ini sangat nyantai lah Ci. Bahkan Bobo Boy dan kawan-kawan masih sempat membahas keunikan planet Barajo. Nah di opening ini ada lagi yang beda Ci, sebab kalau di trailer pesawat Bobo Boy dan kawan-kawan juga dapat berbagai serangan kan Ci, mulai dari batu api dan ais hingga serangan silang api dan ais misterius. Padahal ya Ci, kalau di komik pesawat Bobo Boy dan kawan-kawan mendarat dengan aman di Talistiwa Ci. Nah serangan-serangan dari buah barat dan salju baru Bobo Boy and Friend dapatkan ketika mereka nyasar ke medan perang. Tapi di momen ini mereka tidak naik pesawat Ci, melainkan jalan kaki. Gak cuma itu, ada lagi momen yang beda Ci, yaitu kemunculan Papa Zola yang terluka. Kalau di komik, jangankan kemunculan Papa Zola yang terluka, kemunculan Papa Zola aja gak ada sama sekali Ci. Makanya ini cukup berbeda sih. Oh iya Ci, kalau di trailer kemarin Gopal pakai kuasanya untuk menghalau serangan ya Ci. Nah ini juga berbeda Ci. Kalau di komik, Gopal tidak menggunakan kuasanya sama sekali untuk menghalau serangan buah barat dan salju, sebab Bobo Boy lah yang berusaha untuk menghalau semua serangan. Nah baru setelah Bobo Boy dan kawan-kawannya berpisah, Gopal menggunakan kuasanya untuk melindungi buah bara. Selain itu Ci, di trailer juga sempat diperlihatkan ketika Bobo Boy menggunakan seluncuran ais bersama teman-temannya kan. Nah momen ini juga berbeda dengan komik Ci, sebab kalau di komik Bobo Boy cuma menggunakan panah aisnya. BTW baru opening aja perbedaannya udah sebanyak ini ya Ci, makanya aku jadi semakin gak sabar untuk menunggu datangnya Bobo Boy Barajo episode 1. Oke Ci, lanjut ke perbedaan berikutnya, yaitu ketika Bobo Boy Blaze diserang oleh alien buah bara. Nah momen ini berbeda banget dengan versi komik Ci, sebab kalau di komik tidak ada pertikaian antara Bobo Boy dan kawan-kawannya dengan buah bara. Kalau salah paham hampir terjadi sih Ci, tapi itu terjadi antara Gopal dan alien buah bara. Kalau sama Bobo Boy Blaze nggak ada Ci, ini sih pasti menarik. Oke Ci, lanjut ke perbedaan yang berikutnya. Tapi kayaknya perbedaan ini cukup biasa aja sih Ci, yaitu ketika di trailer alien buah bara mencoba senjata dari Papato. Kalau di komik yang mencoba bukan para prajurit Ci, melainkan Panglima Yanari dan Mas Gardu sendiri. Nah perbedaan lain yang cukup menarik adalah ketika Feng duel sama alien robot Ci, sebab di trailer Feng cuma bertarung dengan satu robot. Ini sih beda banget sama komiknya Ci. Kalau di komik robot yang dilawan Feng ada sebanyak ini Ci. Oi, apalah ini Ci? Oh iya Ci, di trailer kemarin ketika Feng duel sama robot alien, dia menggunakan kuasa separuh bayang kan Ci. Nah ini sangat berbeda dengan versi komik, sebab kalau di komik Feng menggunakan kuasa rimba bayang yang absolut cinema lah Ci. Oi, apalah ini Ci? Gak cuma itu, kemarin di trailernya musuh Feng menggunakan jurus melempar topi kan Ci. Nah ini juga berbeda dengan versi komik. Kalau di komik musuhnya itu menggunakan senjata seperti pedang yang diselimuti elemen Ci. Sebenarnya agak disayangkan sih kalau kuasa rimba bayang beneran gak jadi muncul. Oke Ci, lanjut ke perbedaan yang berikutnya. Untuk perbedaan ini menurutku upgrade sih Ci, yaitu pada momen Bobo Boy dan kawan-kawannya berdiskusi. Kalau di komik diskusinya itu di luar ruangan dan menggunakan hologram dalam bentuk layar Ci. Tapi siapa sangka pada trailernya kemarin diskusinya itu ada di dalam ruangan yang sangat detail dan menggunakan hologram 3 dimensi Ci. Ini sih absolut cinema. Kemudian pada diskusi yang kedua ini cukup berbeda dengan versi komiknya Ci, sebab di trailer kemarin Feng ikut diskusi. Kalau di komiknya Feng bahkan gak bisa menghubungi Bobo Boy dan kawan-kawan karena gak ada sinyal Ci. Tapi menurutku perbedaan ini cukup positif sih Ci, sebab karena Feng ikut diskusi akhirnya ada perbedaan lagi pada pengusul ide untuk mendamaikan buah bara dan salju. Kalau di komiknya pengusul ide itu adalah Gopal dan Kuali Ci. Itu pun idenya cuma mempertemukan para panglima, habis itu diserahkan kepada Yaya dan Ying.
masing-masing. Oi, apalah ini, Ci? Nah, dengan Feng ikut diskusi, akhirnya ada rencana lain yang lebih masuk akal, Ci. Ya, meskipun sebenarnya aku juga belum tahu sih rencana Feng itu kayak gimana. Tapi yang pasti, Feng bilang kalau dia punya bukti yang mungkin bisa mendamaikan para panglima. Oke, Ci, perbedaannya berikutnya sebenarnya cukup kecil sih, Ci, yaitu ketika Feng menuju puncak bakar beku bersama Tutaroka dan Totaraga. Sebab kalau di komik, Totaraga tidak ikut, Ci. Meskipun perbedaannya seperti sangat kecil, tapi bisa jadi ini malah mengubah alur ceritanya, Ci. Soalnya bagaimanapun juga, Totaraga adalah Sasapu. Dan ya, kalian pasti tahu kan, kalau Sasapu di animasi Bobo Boy itu penuh anomali. Oke, Ci, lanjut ke perbedaan berikutnya, yaitu ketika Panglima Yanari dan Mas Kado saling berdebat tentang sejarah Panglima Perapi dan Mas Mawais ketika melawan Rataka. Di momen ini, mereka saling tuduh secara langsung, Ci. Kalau di komiknya, mereka cuma menceritakan dari sudut pandang masing-masing dan itu pun tidak bertemu secara langsung. Awalnya aku mikir kalau perbedaan ini biasa aja, tapi kalau aku bayangin lagi apabila mereka memperdebatkan itu secara langsung, kayaknya emang lebih epic sih, Ci. Gimana, Ci, menurutmu? Oke, Ci, lanjut ke perbedaan yang berikutnya, yaitu ketika Panglima Yanari dan Mas Kado bergelut. Momen ini juga berbeda dengan versi komiknya, Ci. Sebab kalau di komik, awalnya kedua panglima ini nggak jadi gelut, yang pada akhirnya justru Bobo Iblis dan Ice lah yang pengen gelut. Oi, apalah ini, Ci? Nah, menurutku momen ini di-upgrade sama Monster, Ci. Sebab di trailernya kemarin, pertarungan kedua panglima ini sangat epic kan? Keduanya pakai skill elemen masing-masing untuk pertarungan jarak dekat dan jarak jauh. Momen ini berbeda dengan komiknya, Ci. Sebab kalau di komik, mereka cuma menggunakan senjata dan pertarungan jarak dekat. Jadi, menurutku perbedaan ini absolut cinema. Oke, Ci, perbedaan yang berikutnya adalah kemunculan altar pertarungan ini, Ci. Jujur, aku benar-benar bingung sama altar ini. Sebenarnya altar ini itu ada di mana sih, Ci? Awalnya aku mengira kalau altar ini ada di arena bawah tanah. Sebab di arena itu emang ada kayak altarnya, Ci. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, kalau emang altar pertarungan yang muncul di trailer itu berada di arena bawah tanah, terus ngapain Feng pergi ke puncak bakar beku bersama Totaraga dan Totaraga, Ci? Nah, tapi kalau semisal altar pertarungan ini ada di puncak bakar beku, berarti ini akan jadi sangat berbeda dengan komiknya. Sebab kalau di komik, puncak bakar beku itu polos kayak gini, Ci. Oi, apalah ini, Ci? Asli sih, Ci, kayaknya Bobo Barajo nanti bakal epic banget. Oke, Ci, perbedaan yang berikutnya adalah ketika Panglima Yanari cakap pertarungan untuk Marwa. Sebab momen ini nggak ada di komik, Ci. Dan kalau dugaanku benar, sepertinya momen ini akan menjadi pemicu terjadinya duel di altar pertarungan. Fix, Ci, ini menarik banget. Oke, Ci, akhirnya kita tiba ke perbedaan yang terakhir. Dan perbedaan ini adalah alasan kenapa aku memberikan nilai 99/100 kemarin, Ci. Ya, benar sekali, yaitu ketika Bobo Iblis dan Ice bergelut. Jujur, aku sangat berharap kalau momen-momen pertarungan Bobo Iblis dan Ice yang udah dimunculkan masa kemarin itu cuma 10%-nya aja, Ci. Sebab kalau dibandingkan dengan versi komiknya, masih sangat banyak jurus-jurus epic yang belum dikeluarkan Bobo Iblis dan Ice. Ya, meskipun ada jurus baru dan berbeda di trailernya sih, kayak Pana Ice sama Koning Ice. Nah, yang bikin aku khawatir itu sebenarnya momen ketika Bobo Iblis dan Ice atau serangan jarak dekat di trailer, Ci. Sebab ini kayak awal-awal mereka gelut kan. Nah, kalau di komik, momen ini tuh nggak ada di awal pertarungan, Ci. Adanya ketika pertarungan mereka hampir mendekati puncak. Itu pun mereka udah mau dilepas topi, Ci. Kalian tahu kan apa artinya? Oi, apalah ini, Ci? Oke, Ci, sebenarnya ya kita sebagai penonton dan fans Bobo Boy cuma bisa berharap aja sih. Semua hal yang berkaitan dengan eksekusinya kita percayakan kepada para tim dari Cik Monster. Apalagi animasi Bobo Boy selalu menjadi semakin absolut sinema, Ci. Pastinya dana yang dibutuhkan Cik Monster untuk menggarap animasi Bobo Boy menjadi semakin banyak. Jadi kita harus tetap support Monster ya, Ci. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like. Dan kalau kamu ada pertanyaan, coba sampaikan di kolom komentar ya, Ci. Sebab aku pasti akan jawab komentar kalian. Dan siapa tahu suatu saat akan aku buatkan video. Kenapa suatu saat? Soalnya yang antri udah sangat banyak banget lah, Ci. Kalau mau cepet, sebenarnya bisa join membership kayak para Ci ini sih. Hehe. Oke, Ci, sampai jumpa di video berikutnya. Dan oi, apalah ini, Ci?